Pemirsa, akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah Jakarta Utara, sejumlah jalan di kawasan ini direndam banjir setinggi 30 hingga 50 cm. Salah satu ruas jalan yang Halo pemirsa, selamat sore. Kabak Penum Humas Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar mengatakan Mabes Polri rencananya akan melimpahkan berkas perkara Gayus lainnya ke Kejaksaan hari Senin mendatang. Berkas yang telah siap diserahkan adalah mengenai asal-usul uang 28 miliar rupiah yang dimiliki Gayus Tambunan. Korea Selatan menyatakan pihaknya telah menerima proposal dari Korea Utara untuk menggelar konferensi pertahanan tingkat tinggi. Proposal itu disampaikan sehari setelah pemimpin Amerika Serikat dan China menyerukan agar hubungan kedua Korea ditingkatkan. Perundingan akan Mabes Polri membantah telah mengenyampingkan kasus yang diduga melibatkan jaksa Sirusinaga guna menutupi fakta dalam kasus mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Boy Rafli menyatakan proses penyelidikan terhadap jaksa Sirusinaga hingga kini masih berlanjut dan belum sampai pada kesimpulan. Penyidik perlu bukti yang cukup untuk menetapkan Sirus sebagai tersangka kasus pemalsuan surat rencana tuntutan terhadap Gayus Tambunan. Pemirsa, kerugian akibat banjir tidak berkesudahan yang melanda Australia sejak akhir tahun lalu mengakibatkan kerugian negara hingga 3 miliar dolar Amerika. Kerugian terutama berasal dari terganggunya pertanian dan ekspor tembaga Australia. Warga kota Brisbane, pemerintah membantah kebijakan penghapusan bea masuk impor komoditi dan bahan baku pangan akibat tekanan para pengusaha besar. Menurut Menteri Perdagangan, kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah menstabilkan harga pangan dalam negeri. Menteri Perdagangan Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan kebijakan impor bahan pangan tidak selalu dapat menahan laju inflasi yang saat ini cenderung meningkat. Pemerintah India akan menginvestasi sejumlah proyek di Indonesia senilai 15 miliar dolar Amerika. Hal ini dikarenakan pemerintah masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada tahun 2011.